Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kode etik profesi hakim. Pengertian hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis ataupun tidak tertulis. Mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tugas dan wewenang hakim. Tugas bertindak sebagai ketua majelis, kemudian memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sidang. Yang selanjutnya bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil, dan berbiaya ringan. Kemudian menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam court kalender yang telah disediakan, dan menetapkan hari sidang. Selanjutnya mendiskusikan serta bermusyawarah dengan hakim anggota di saat akan menentukan isi putusan atau memutus perkara. Kemudian menandatangani putusan yang sudah dibaca dalam persidangan bersama hakim anggota dan panitera pengganti. Selanjutnya mencatat hasil pekerjaan setiap hari ke dalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik. Kemudian wewenang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Memberi keputusan dalam persidangan apakah pelaku pelanggaran hukum dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman atau dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Kemudian memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian kode etik hakim. Kode etik hakim merupakan penjabaran dari lambang atau simbol yang menggambarkan sifat atau watak hakim. Yaitu yang pertama adalah kartika yang dilambangkan dengan bintang, yang berarti sifatnya itu takwa. Yang kedua yaitu candra yang dilambangkan dengan bulan, yang berarti bersifat bijaksana. Yang ketiga cakra yang dilambangkan dengan senjata pamungkas, yang berarti sifat adil. Tirta yang dilambangkan dengan air, yang berarti sifat jujur. Dan terakhir sari yang dilambangkan dengan bunga, yang berarti sifat tidak tercela. Jadi dari pengertian kode etik hakim tadi bisa disimpulkan bahwasanya kode etik hakim ini akan dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu Dewan Kehormatan Hakim. Dewan Kehormatan Hakim ialah organisasi yang menegakkan kode etik hakim. Dewan etik bersifat tetap dengan masa jabatan 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Tugasnya yaitu yang pertama menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim serta kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kedua yaitu memeriksa hakim terlapor. Yang ketiga yaitu mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk majelis kehormatan dan membebaskan sementara hakim terlapor atau hakim terduga sebagai hakim konstitusi apabila diduga melakukan pelanggaran. Kemudian wewenang dari Dewan Kehormatan Hakim atau Dewan Etik ialah yang pertama, Dewan Etik berwenang memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran. Yang kedua, memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelanggaran. Yang ketiga yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim terlapor atau hakim terduga. Yang keempat ialah mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk majelis kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga. Kemudian yaitu mekanisme kerja Dewan Kehormatan Hakim, yaitu ada rapat pemeriksaan Dewan Etik, putusan Dewan Etik, sifat keputusan Dewan Etik, dan sifat rapat Dewan Etik.
Penegakan Kode Etik Hakim. Penegakan kode etik perilaku hakim berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047-KMA-SKB-4-2009 dan nomor 2-SKB-PKY-4-2009, yaitu terdiri dari: pertama, berperilaku adil. Maksudnya adalah hakim profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar. Maka dari itu hakim harus selalu berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Selanjutnya yaitu berperilaku jujur. Seorang hakim dapat dan juga berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Yang ketiga yaitu arif dan bijaksana. Maksudnya adalah seorang hakim mampu bertindak sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan, dan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Yang keempat yaitu bersikap mandiri. Maksudnya adalah seorang hakim mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Yang kelima yaitu berintegritas tinggi. Maksudnya adalah hakim memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Yang keenam yaitu bertanggung jawab. Hakim bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi harga diri. Maksudnya adalah seorang hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan juga hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim. Yang kedelapan yaitu berdisiplin tinggi. Maksudnya ialah hakim taat pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Selanjutnya yang kesembilan, berperilaku rendah hati. Seorang hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus. Pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencarian dalam lapangan kerja saja, tetapi sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ke-10 yaitu bersikap profesional. Maksudnya adalah hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. Serta hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional. Selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran kode etik hakim. Dibagi menjadi 3 yaitu terdapat sanksi ringan, sanksi sedang, dan juga sanksi berat. Sanksi ini diberikan ketika seorang hakim melanggar kode etik yang telah ditentukan untuk profesi hakim. Untuk sanksi ringan sendiri yaitu terdapat teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang dapat berupa penundaan gaji berskala paling lama 1 tahun, penundaan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berskala paling lama 1 tahun, dapat berupa penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, hakim non palu paling lama 6 bulan, mutase ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, dapat pembatalan dan pengguguran promosi. Untuk sanksi berat dapat berupa pembebasan dari jabatan untuk hakim non palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Sanksi berat juga dapat berupa penurunan pangkat pada pangkatnya setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun. Dapat juga berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Sanksi berat juga dapat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Berikut adalah salah satu contoh studi kasus tentang pelanggaran kode etik hakim. Analisis dari kasus tersebut ialah perlakuan mantan hakim Benyamin tersebut merupakan melanggar kode etik hakim. Karena dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan larangan itu.
Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim, anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Pelanggaran yang dilakukan oleh hakim penjamin tersebut sudah termasuk pelanggaran berat karena memihak kepada salah satu pihak yang berperkara dan jelas-jelas membebaskan yang bersalah. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Hakim kepada penjamin adalah sesuai dengan yang ada dalam bab 5 Kode Etik pasal 19, yaitu dengan cara memecat secara tidak hormat. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.